Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Belambangan bagian 49. Siap. Kata pula Sui Hong, dan gadis ini juga memasang kuda-kuda, kaki kiri di depan, ditekuk lututnya, dan kaki kanan di belakang dengan lutut ditekuk sedikit, tubuhnya juga tegak lurus dan kedua tangan disilangkan depan dada. Lihat serangan. Sui Hong membentak dan tiba-tiba ia menerjang ke depan, menyerang Si Tiong dengan gerakan yang cepat dan tangan kanannya yang menampar itu mengandung tenaga kuat. Hal ini dapat diketahui dari suara angin menyambar bersiut. Namun dengan cepat Si Tiong mengelak dan membalas dengan tamparan dari samping ke arah pundak Sui Hong. Gadis itu pun dapat mengelak dengan gerakan ringan sekali. Mereka segera terlibat dalam pertandingan yang seru, saling serang. Bagus Sajiwo dan Joko Darmono memandang kagum. Sebagai ahli-ahli kanuragan, mereka berdua maklum bahwa dua orang itu saling serang dengan pukulan-pukulan dan tendangan-tendangan yang benar-benar cepat dan kuat. Hanya orang-orang yang sudah ahli dan mahir saja berani berlatih saling serang seperti itu tanpa khawatir saling melukai. Semua serangan kedua pihak dapat dihindarkan dengan elakan atau tangkisan. Tubuh kedua orang itu berubah menjadi dua bayangan yang berkelebatan. Tiba-tiba dua bayangan itu melompat ke belakang dan mereka berdiri saling berhadapan dan saling memberi hormat. Napas mereka tidak terengah, hanya tampak dahi dan leher Sui Hong agak basah oleh keringat yang segera diusapnya dengan sehelai sapu tangan. Bagus Sajiwo dan Joko Darmono bertepuk tangan memuji. Mereka benar-benar kagum, terutama akan kecepatan gerakan dua orang itu. Pada dasarnya ilmu silat Cina tidak ada bedanya dengan ilmu silat yang mereka pelajari, akan tetapi mereka harus mengakui bahwa gerakan silat sepasang tunangan ini luar biasa cepatnya. Setelah bertepuk tangan, Joko Darmono berkata, "Kami melihat banyak senjata di sana, harap kalian suka memperlihatkan ilmu silat yang menggunakan senjata." Si Tiong dan Sui Hong sedang merasa gembira dan hati mereka senang mendapatkan dua orang sahabat baru yang cocok, maka setelah saling pandang mereka segera berlari ke arah rak senjata. Sui Hong memilih siang kiam, sepasang pedang dan Si Tiong mengambil sebatang toya, tongkat. Seperti tadi, mereka saling berhadapan dan Sui Hong membuka serangan lebih dulu. Sepasang pedangnya menyambar-nyambar dengan serangan kilat yang bertubi. Namun Si Tiong menggerakkan toyanya dan terdengarlah bunyi berdentangan berulang kali diikuti percikan bunga api. Mereka saling serang dengan seru. Sepasang pedang itu seolah menjadi sepasang garuda yang menyambar-nyambar dahsyat, sedangkan toya itu seolah seekor naga sakti melayang-layang dengan perkasa. Kembali Bagus Sajiwo dan Joko Darmono memandang kagum sekali. Gerakan kedua orang itu bersungguh-sungguh, serangan-serangan tidak berpura-pura, namun keduanya sudah demikian mahirnya sehingga dapat melindungi seluruh tubuh. Mereka tampak seperti pasangan yang menari-nari dengan indahnya. Setelah bertanding selama 20 jurus lebih, keduanya melompat ke belakang menghentikan permainan mereka. Bagus Sajiwo dan Joko Darmono kembali bertepuk tangan. "Ai, mengapa kalian memamerkan ilmu silat? Memalukan saja karena ilmu silat bukan untuk pameran." Tiba-tiba Tan Bengki yang bertubuh agak gemuk itu muncul di pintu, menegur anak dan calon mantunya, akan tetapi teguran itu dilakukan dengan mulut tersenyum. "Maafkan saya, Gahu, ayah mertua," kata Si Tiong. "Ayah, kami bukan pamer. Joko dan Bagus ini yang mendesak kami agar memperlihatkan ilmu silat kami dan sekarang tiba giliran mereka untuk memperlihatkan kesaktian mereka." "Wah, begitukah? Kalau begitu bagus sekali. Silakan, Bagus dan Joko, aku juga ingin sekali menyaksikan kesaktian kalian. Aku tahu bahwa di negeri ini terdapat banyak orang yang sekati." Setelah berkata demikian, dengan wajah berseri gembira Tan Bengki duduk di atas bangku bersama anak dan calon mantunya, siap menonton dua orang tamu mereka yang diharapkan akan mempertunjukkan kesaktian mereka. Joko dan Bagus saling pandang. Mereka tidak dapat menolak lagi. Joko bangkit dari duduknya dan berkata, "Aku paling tidak suka melihat orang yang suka merusak, orang-orang jahat, dan aku selalu menantang mereka. Akan tetapi karena di sini tidak ada orang jahat, semua baik-baik, maka aku akan membasmi saja binatang-binatang yang merusak, yang berada dan berkeliaran ke sana-sini."
Setelah berkata demikian, Djoko Darmono menggerakkan tubuhnya berloncatan ke sana-sini, kedua tangannya dia gerakkan mendorong ke berbagai arah. Tan Bengki, Tan Swihong, dan Sitiong memandang dan mengikuti gerakan Djoko Darmono dengan penuh perhatian. Mata mereka terbelalak ketika mereka melihat uap kemerahan bergulung-gulung menyambar keluar dari kedua telapak tangan pemuda itu, menyambar ke kanan kiri dan banyak lalat berjatuhan, juga beberapa ekor cecak, coro, kecoa, dan 2 ekor tikus. Semua binatang mati tanpa terluka. Setelah melakukan gerakan serangan dengan Aji Nirada Jingga, awan merah, seperti itu dan di ruangan itu tidak terdapat lagi seekor lalat pun, Djoko Darmono menghentikan gerakannya dan kembali duduk, sambil tersenyum. Kebisaanku hanya sebegitu, katanya. Akan tetapi 3 orang itu bangkit meneliti di ruangan itu, melihat banyak lalat dan nyamuk, cecak, kecoa dan 2 ekor tikus mati tanpa terluka sedikit pun. Hoatsut, ilmu sihir, kata Swihong sambil memandang kepada Djoko Darmono. Bukan Hoatsut, Homoy, melainkan Sinkang, tenaga sakti, kata Sitiong kagum. Bukan main, seru Tan Bengki. Ini adalah Luekang, tenaga dalam, tingkat tinggi sehingga menjadi tenaga sakti. Mereka bertiga lalu bertepuk tangan memuji. Ai, Djoko. Kiranya engkau seorang pemuda yang sakti sekali, puji Swihong. Ai, aku tidak bisa apa-apa. Kalau dia itu, barulah bisa disebut sakti. Dia menuding ke arah Bagus Sajiwo. Hus, jangan begitu, Djoko. Aku tidak akan mampu melakukan seperti apa yang kau lakukan tadi. Paman Tan, kalau Djoko ini berada di sini 1 minggu saja, di tanggung rumahmu ini akan bersih dari semua lalat, nyamuk, cecak, kecoa, tikus dan binatang lainnya. Sudahlah, Bagus, jangan memperolok aku. Cepat kau perlihatkan kebisaanmu. Engkau berhutang kepada kami. Kami semua sudah mengeluarkan permainan, engkau tidak boleh enak-enakan saja menjadi penonton gratis. Bagus Sajiwo merasa serba salah. Tidak menuruti permintaan Djoko Darmono, dia tentu akan diganggu terus. Juga dia merasa tidak enak kalau diam saja, tidak enak kepada tuan rumah. Akan tetapi kalau memamerkan kepandaian, hal itu sungguh bertentangan dengan wataknya. Selain itu, dia juga agak terkejut melihat sepak terjang Djoko Darmono. Pemuda itu ternyata dapat bertindak kejam terhadap yang tidak disukainya, seperti ketika membunuh semua binatang kecil tadi. Akhirnya dia bangkit juga dan 3 orang anggota keluarga tuan rumah itu menyambutnya dengan tepuk tangan. Setelah melangkah ke tengah ruangan, Bagus Sajiwo berkata, Aku minta bantuan Sitiong dan Swihong. Harap kalian suka datang ke sini. 2 orang itu pun bangkit dan menghampiri Bagus Sajiwo, berdiri di depannya sambil memandang heran. Tentu saja kami siap membantu, Bagus. Nah, apa yang dapat kami bantu? Aku mau memperlihatkan apa yang aku mampu lakukan, akan tetapi harus kalian bantu. Dia lalu berdiri dan bersedekap, menyilangkan kedua lengan depan dada, dan menundukkan mukanya. Nah, Swihong dan Sitiong, sekarang kalian serang dan pukullah aku. Jangan ragu-ragu, pukul atau tendang sesuka hati kalian. Tentu saja 2 orang itu tidak mau melakukannya dan memandang ragu, belum juga bergerak dan saling pandang dengan bingung. Akan tetapi Djoko Darmono berseru. Lakukanlah, Swihong dan Sitiong. Mengapa kalian diam saja? Dia sudah menyuruh kalian. Kalian tidak akan dipersalahkan. Tendang dan pukul dia sepuas hati kalian. Mendengar ucapan kedua orang itu, Swihong lalu mendahului. Sambil tersenyum ia berkata, Bagus, maafkan aku dan sambut pukulanku ini. Ia menampar dengan tangan kanannya, tentu saja membatasi tenaganya. Wutut. Wes. Tangan Swihong terpental ke belakang seolah pukulannya bertemu dengan hawa yang lembut dan lentur, yang membuat tenaganya membalik sehingga tangannya terpental. Akan tetapi karena tenaga pukulannya tadi dibatasi, ia tidak sampai terdorong mundur. Ia terbelalak dan dengan heran ia menoleh kepada tunangannya. Sitiong mengira bahwa tunangannya tidak tega memukul, maka dia maju. Dia ingin menguji kesaktian Bagus Sajiwo dan untuk itu dia harus menyerangnya seperti yang dianjurkan Bagus, juga Djoko dan ayah mertuanya. Dia tahu bahwa Bagus Sajiwo tentu memiliki tenaga dalam yang amat kuat seperti Djoko Darmono, maka kini dia menampar ke arah pundak Bagus Sajiwo sambil mengerahkan tenaga saktinya. Sambut pukulanku, Bagus.